kita buka menyesuaikan sekali. Satu misalkan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa. Ya, jadi kalau bisa masak ya usaha di bidang masak. makanan. Iya. Itu apa yang kita bisa. Yang kedua dilihat apa yang kita suka. Gitu. Jadi kalau suka ngurusin mobil ya mungkin Anda harus berbisnis di bidang itu. Kalau suka ngurusin taman ya berbisnisnya di bidang taman. Ya, gitu. Terus yang ketiga baru mungkin lah opportunity. Apa yang menghasilkan uang kira-kira. Iya. Baru lihat aja list aja ini di tiga ini nanti bidang usaha kita tidak akan jauh-jauh dari. Om Swastiastu. Halo pemirsa Pustaka dan Pasar Kolab, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap produktif. Iya, kali ini saya Ratna kembali menemani Anda dalam podcast Pusaka dan Pasar Kolab, tentunya dengan tema-tema yang selalu menarik tiap episodenya. Oke, kali ini kalah menarik warga kota karena hari ini kita akan menjawab segala kendala-kendala Anda dalam merintis sebuah usaha. Nah, terkhusus nih untuk Anda pelaku usaha UMKM, Anda patut berbangga karena menurut riset dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, Anda adalah pahlawan ekonomi bangsa karena terbukti pada saat krisis melanda negara Indonesia baik itu tahun 98 maupun pandemi COVID-19 kemarin, ternyata pelaku usaha UMKM ini merupakan tulang punggung dari ekonomi negara dan hal itu merupakan suatu prestasi ya. Namun untuk itu pemirsa, tidak hanya sekedar suatu prestasi saja, karena tidak demikian untuk memulai suatu usaha kecil UMKM itu sulitnya luar biasa sekali. Ada yang harus nangis darah begitu ya, nangis darah untuk mempertahankan stabilitas dari motivasi dan juga kreativitasnya. Ada juga yang harus gulung tikar dan harus bukannya untung malah merugi, buntung begitu ya. Nah, untuk menjawab segala kendala-kendala Anda dalam memulai usaha, saat ini saya sudah bersama orang yang sangat luar biasa sekali, sosok yang sangat luar biasa dan sebagai inspirator juga di dunia kewirausahaan. Beliau penggiat kewirausahaan sekaligus juga sebagai motivator, kemudian juga sebagai dewan kehormatan di Wirausaha Muda dan Pasar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor dari Primakara, Bapak Made Artana. Om Swastiastu. Swastiastu ya. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa sekali. Baik, mungkin mulai dari personal story dari Pak Made Artana ya. Dan ini juga sebagai inspirasi dari para pelaku usaha UMKM yang mungkin yang ingin merintis atau mungkin yang sudah membangun usahanya namun jatuh bangun begitu ya dalam merintis karirnya. Dari personal story dari Pak Made, mungkin apa sih yang mendorong, motivasi apa yang pertamanya bisa menjadikan seorang Pak Made Artana ini seorang entrepreneur? Iya, kalau melihat cita-cita saya sebetulnya nggak ada cita-cita menjadi entrepreneur ya. Ya nggak tahu, kan kita satu kampung. Orang tua saya adalah pelaku UMKM. Yang dulunya beliau adalah petani yang sangat miskin ya, di kampung di daerah Cerangsari. Kemudian beliau berdagang, dagang beras, jadi mengelola penggilingan padi. Gitu. Nah, saya bersyukur disekolahkan cukup baik gitu sampai di S1 di Universitas Indonesia. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya punya pendapatan yang bagus, bekerja, memiliki gaji tinggi, terus kemudian sudah, karena saya disekolahkan tinggi kan, itu untuk punya gaji yang tinggi. Gitu. Nah, cuman kemudian perjalanan hidup ternyata nggak demikian gitu kan. Saya tamat dari UI ketika Jakarta itu chaos, ketika Jakarta itu rusuh, dan saya adalah ketua BEM di fakultas. Jadi saya mau nggak mau ikut semua kejadian penting yang ada di Jakarta waktu itu. Nah, itu menyebabkan orang tua saya itu khawatir karena begitu beliau melihat jaket kuning ada di jalan tuh beliau nangis gitu. Dan saya ditamat di tahun 98 dalam kondisi itu. Akhirnya orang tua bilang kamu pulang aja ke Bali. Saya bahkan protes, Bu, saya udah disekolahkan jauh-jauh, terus kalau harus pulang ke Bali, saya kerja di bidang apa? Karena ilmu saya di bidang informatika, yang di Jakarta mahal, yang waktu itu di Bali mungkin belum dibutuhkan. Tapi satu, ada kemudian orang tua saya mengatakan yang
kemudian merubah saya gitu. Kamu ingin kaya kan? Kalau mau kaya di Bali nggak sedikit orang kaya. Berarti untuk jadi kaya di Bali bisa. Betul. Ya. Saya langsung waktu itu diam gitu. Saya bilang ya udah, saya pulang gitu. Jadi akhirnya pulang karena di Bali waktu itu kembali lagi ilmu informatika saya seorang programmer, nggak terlalu dibutuhkan, nggak banyak yang butuhkan. Betul. Ya. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya datang temen gitu ngajakin bikin usaha. Akhirnya ya sudah, yuk bikin usaha. Jadi berjalan begitu saja sebetulnya menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi baru belajar kemudian menjadi pengusaha itu ya sambil jalan. Jadi begitu teman ngajarin, awalnya sebetulnya saya nggak mau gitu. Kenapa saya nggak mau? Karena saya tahu susahnya jadi pengusaha. Orang tua saya itu pedagang. Saya tahu beliau itu susahnya seperti apa. Kalau saya berilmu tinggi, artinya saya punya skill programming, ngapain saya jadi pengusaha? Iya. Jadi itu yang saya pikirkan waktu itu. Masih susah gitu pokoknya. Cuman teman-teman bilang ya kalau kamu nggak mau ya nggak jadi, karena kamu leadersnya, kamu ketuanya. Akhirnya singkat cerita saya mau. Nah, dari sanalah perjalanan untuk mau mulai menjadi pengusaha itu berlanjut gitu ya. Tanggalnya pun saya masih ingat 1 September 99. Jadi tahun 99 itu kami mendirikan PT Bali Soket Informindo namanya. Itu PT kita yang pertama. Setahun setelah tamat kuliah. Ya, setahun setelah tamat. Wow, keren. Jadi sebenarnya motivasi pertamanya itu adalah tanggung jawab besar, kita udah di sekolahin tinggi-tinggi gitu ya. Iya, sekolah yang tinggi saya berpikir ya jadi profesional saja yang bergaji tinggi. Gitu. Cuman kan kemudian jalan hidup mengebelak-beloknya malah jadi pengusaha. Oke, kalau awal ide bisnisnya itu gimana? Ide bisnisnya kita hanya melakukan apa yang menjadi keahlian kita. Yang menjadi keahlian saya waktu itu adalah programming atau membuat software, membuat program komputer. Maka PT yang kita bangun ini yang pertama adalah membuat program komputer. Gitu, ya. Oke, itu harus disesuaikan juga berarti dengan kemampuan kita, apa yang kita bisa gitu ya. Usaha apa yang kita buka menyesuaikan sekali. Satu misalkan apa yang kita bisa. Apa yang kita bisa. Ya, jadi kalau bisa masak ya usaha di bidang masak. Iya. Itu apa yang kita bisa. Yang kedua dilihat apa yang kita suka. Gitu. Jadi kalau suka ngurusin mobil ya mungkin Anda harus berbisnis di bidang itu. Kalau suka ngurusin taman ya berbisnisnya di bidang taman. Ya, gitu. Terus yang ketiga baru mungkinlah opportunity. Apa yang menghasilkan uang kira-kira. Iya. Baru lihat aja list aja ini di tiga ini nanti bidang usaha kita tidak akan jauh-jauh dari. Justru orang-orang berpikir jauh banget ya. Lihat orang punya salon, pengen punya salon. Padahal kita mungkin nggak punya passion di bidang itu, kita nggak punya modal, kemampuan di bidang itu gitu ya. Berarti nggak jauh-jauh sebenarnya dari diri kita ya. Iya, prinsipnya sebetulnya orang itu bisa kaya di bidang apapun, asal bisa besar di bidang itu. Ya, dari salon ada orang kaya, ada dong, banyak banget. Banyak banget. Dari skincare orang bisa kaya, bisa dong gitu ya. Dari otomotif yang suka mobil bisa kaya, bisa dong. Asal jangan menjadi pemain yang gagal di bidang itu. Jadilah pemain yang bila perlu adalah pemain paling besar di bidang itu. Paling baik gitu ya. Oke, berarti dalam memulai itu kita tidak usah melihat dari kesuksesan orang lain kita ikut-ikutan seperti itu gitu ya, nggak mesti seperti itu ya, Pak Dok ya. Iya, ada konsep ikigai kalau orang Jepang. Ikigai itu kalau kita bisa memilih bidang apa yang kita tekuni itu, temukanlah irisan antara apa yang kita suka, apa yang kita jago, dan apa yang menghasilkan uang. Kalau ketemu irisannya itu namanya sweet spot gitu, bidang manis untuk dijalani. Itu kalau kita bisa memilih. Kalau kondisinya kita nggak memilih, gimana Pak Made? Ya cintai saja apa yang bisa kita lakukan. Misalkan contohnya kalau saya di kampung ternyata gitu ya, ibu saya jualan beras gitu. Yang bisa saya lakukan hanya jualan beras, gimana? Ya saya mau nggak mau harus mencoba mencintai jualan beras. Karena dari jualan beras saja juga banyak juga orang bisa kaya dari jualan beras. Betul nggak? Kalau itu tidak bisa memilih, ya jangan sampai saya ngajarin memilih sementara situasi teman-teman ternyata adalah nggak bisa memilih Pak. Adanya cuma ini, ya, jalanin itu dengan sepenuh hati. Cintai apa yang pilihan yang ada di depan mata kita. Betul, ya walaupun itu tidak sesuai dengan bidang kita, nggak sesuai dengan kesukaan kita, kita harus berdamai. Betul. Pada dunia itu, kalau masih muda, saya sarankan teman-teman pelaku usaha yang masih muda bereksplorasi, mencoba ini, mencoba itu,
mencoba banyak hal. Karena apa? Ujungnya kita memilih sampai kita ketemu, oh ini bidang yang pas untuk saya. Kalau yang sudah agak lebih tua atau agak lebih dewasa, hampir nggak bisa memilih. Lakukan saja dengan sepenuh hati apa yang sudah kita lakukan saat ini. Oke, baik. Nah, pada saat Pak Made nih akan memulai ide bisnis yang sudah ditentukan sesuai dengan yang Pak Made miliki kemampuannya tadi, itu adalah bidang teknologi. Kemudian di sana apakah ada tantangan khusus mungkin yang dirasakan pada saat merealisasikan ide tersebut? Iya, di bidang apapun kita bikin usaha selalu akan sama kurang lebih ya. Jadi banyak tantangannya. Bahkan saya bilang adalah menjadi pengusaha itu jalan yang sulit. Jadi kalau ada yang ngajarin bikin menjalankan usaha itu mudah gitu ya, saya ingin belajar juga dari beliau gitu ya. Yang saya jalani selama 20 tahun ini menjadi pengusaha itu sulit, tetapi rewarding, hadiahnya besar gitu. Kalau kita bisa berhasil untuk menjadi pengusaha, jalan yang sulit tetapi rewarding. Nah, karena jalan yang sulit ini ya makanya kita harus kerja keras, banyak belajar, gitu ya, banyak belajar dari orang lain, banyak belajar macam-macam lah. Tantangan satu demi satu harus juga akan kita selesaikan gitu. Nah, tadi di bidang saya challenge-nya apa? Ya banyak ya. Teknologi misalkan, teknologi berkembangnya kan luar biasa pesat. Kadang-kadang kita mengupgrade dirinya bisa nggak secepat perkembangan teknologi? Itu juga jadi kendala gitu ya. Atau jadi challenge. Kalau kendala kan sepertinya tidak bisa diselesaikan. Kalau challenge itu sesuatu yang sulit tetapi harus kita selesaikan. Oke, luar biasa. Kemudian kalau tadi Pak Made sempat mengatakan kalau kita tidak boleh hanya stuck dengan pengetahuan yang kita miliki aja, kita juga harus menyerap dari orang-orang yang lebih berpengalaman, mungkin yang bisa menjadi inspirasi begitu. Kalau dari Pak Made sendiri ada nggak tokoh inspirasi dalam bidang wirausaha ini yang untuk saat merintis itu jadi semangat gitu bawaannya? Iya, banyak pastinya ya, karena saya banyak baca buku, banyak ngikutin seminar, banyak ngikutin pelatihan gitu ya. Jadi secara khusus sih tidak ada yang khusus gitu ya, karena banyak buku yang saya baca. Tapi mungkin pertanyaannya apa sih yang dipelajari gitu ya? Nah, ada cukup banyak hal yang harus dipelajari untuk kita bisa menjadi pengusaha. Kalau kayak meja ini, dia akan kuat kalau kakinya minim 4 kan ya. Jadi ada pilar-pilarnya. Begini analoginya ya, meja. Jadi pengusaha pun, itu ya ada pilarnya biar kita bisa jadi kuat. Satu adalah harus pintar jualan. Jadi sales gitu. Yang kedua harus pintar menciptakan kebutuhan, itu namanya marketing. Jadi pilar pertama namanya sales, pilar kedua namanya marketing. Pilar ketiga ya harus pintar keuangan, jadi finansial. Pilar keempatnya adalah operasional. Jadi harus bisa ya pabriknya berjalan dengan baik atau produksinya berjalan dengan baik. Nah itu aja udah 4 hal yang harus kita pelajari. Belum ditambah dengan ininya, dudukan mejanya, yaitu apa? Pengelolaan orang. Pengelolaan. Ya, jadi ada banyak itu. Jadi pengusaha ternyata kita harus bisa jualan, harus ngerti tentang keuangan, harus ngerti tentang operasional. Ya. Kalau restoran, operasional restoran seperti apa? Kalau hotel, operasional hotel seperti apa? Dan yang terakhir adalah tentang pengelolaan orang. Gitu. Karena ya namanya pengusaha ya nggak mungkin dia bekerja sendiri kan ya. Di grupnya kita aja sekarang ada ratusan orang. Bener, gimana tuh manajemen? Jadi orang pengusaha-pengusaha itu memang cerdas kalau menurut saya. Iya, dia membuka dirinya untuk belajar. Iya benar. Awalnya pasti sama, nggak bisa. Tapi kan kalau saya tidak bisa, berarti saya nggak bisa mengelola. Caranya gimana? Ya saya harus belajar mengelola. Ya. Nah itu dia harus belajar ya. Oke. Kemudian kalau dari segi strategi utamanya Pak Made dalam mengembangkan bisnis dari nol lah gitu ya, Bali Soket waktu itu tahun 99 itu dari nol lah lumayan. Bisa dibilang dari nol ya, karena itu bukan second generation tapi first generation loh. Oke. Gimana itu memanajemen semua pilar-pilar tersebut? Ya, itu bagaimana caranya mengembangkan bisnis dari nol? Iya, learning by doing ya. Jadi belajar sambil menjalankan. Gitu. Contohnya awal-awal Bali Soket itu ya kita jualan nggak bisa. Jadi biar orang mau, strateginya cuma satu, dibuat murah. Tapi itu kan nggak bisa membuat jadi kita punya uang. Kan, iya, betul. Saya berpikir, kalau gini nih sebetulnya di dalam perusahaan harus ada nih orang yang pintar jualan. Yang saya lakukan kemudian ke teman-teman adalah saya bilang,
salah satu dari kita ini harus belajar manajemen, harus ada yang belajar keuangan. Gini deh, saya nggak ngerjain hal teknis lagi, saya yang akan belajar. Oke. Gitu. Ya. Pak Made ke manajemen jadinya? Ya, lebih banyak belajar tadi, belajar keuangan, belajar marketing dan lain sebagainya. Belajar itu. Karena kalau nggak belajar ya perusahaannya mati. Ya, mati karena kan nggak bisa jualan. Kemudian mengelola uangnya juga nggak tepat. Belajar. Gitu. Belajar apa Pak Made? Buka aja diri, kemudian kesempatan belajar akan banyak banget. Di dinas sendiri ada banyak sekali kan diklat yang dilakukan gitu. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, anggap belajar itu adalah bagian dari bekerja. Jadi kan banyak sekali UMKM itu yang kalau diundang diklat oleh dinas gitu malas gitu, Pak harian saya nanti gimana gitu ya. Nanti pengorbanan teman-teman, pengorbanan waktu ikut diklat sehari, 2 hari, 3 hari itu ya akan terbayar dengan peningkatan usaha kita. Betul. Gitu. Iya. Ya, dulu ya kalau ngomong dulu tahun 99 tahun 2000 awal itu kesempatannya lebih sedikit daripada sekarang. Kalau sekarang kan pelatihan online baik dari pemerintah mau dari swasta, mau yang berbayar mau yang gratis itu ada banyak. Iya. Tapi dulu langka. Lebih sedikit lah. Lebih sedikit. Nah, sekarang kalau teman-teman mau belajar kesempatannya jauh lebih terbuka. Lebih terbuka. Dan ingat, tolong belajar itu adalah bagian penting dari kita bekerja. Ya, jangan berkutat aja di usaha kita. Karena berkutat aja tidak menggunakan ilmu-ilmu terbaik yang ada gitu itu saya. Betul. Gitu, ya. Jadi tingkatkan value kita begitu ya. Betul. Termasuk saat ini yang lagi nonton podcast ini juga sedang belajar. Bagaimana caranya nanti agar bisa menstabilkan begitu ya motivasinya. Nah, ini gimana nih caranya Pak Made saat menstabilkan di nol itu kan anginnya luar biasa tuh. Ya walaupun kalau di atas jauh lebih gede lagi anginnya ya. Kalau saat di memulai itu emang sangat sulit, lagi redup, lagi motivasinya turun lagi gitu kan, itu berasa banget tuh, dan banyak pelaku usaha mungkin seperti itu merasakannya. Iya, ada faktor internal dan eksternal yang harus kita kelola gitu. Kalau yang lebih gampangnya eksternal dulu deh. Tipsnya adalah ada di lingkungan yang tepat. Ya. Jadi biar kita termotivasi atau biar kita bisa agak lebih positif, apa yang ada di pikiran kita itu bergaul aja sama orang yang tepat. Orang yang tepat itu umumnya bisa kita ketemukan di mana? Di orang-orang yang punya cita-cita yang sama. Kalau Anda teman-teman ingin jadi pengusaha, ya gaulnya harus di lingkungan pengusaha. If you want be an eagle, mix with eagles gitu. Jadi, kalau kamu mau jadi elang, berkumpullah di kawanan para elang gitu. Kalau Anda mau jadi elang tapi ada di lingkungan ayam, nanti jadinya jadi ayam. Gitu, ya. Tapi kita akan nyerap pola pikir, nyerap semangat dari lingkungan kita. Misalkan contohnya gini, andai deh kita menjalankan usaha terus kemudian usaha kita tidak cukup baik gitu. Kalau kita ngobrol dengan teman yang sama frekuensinya, ya akan terjadi, dia akan menyemangati. Tetapi kalau ternyata yang kita ajak ngobrol itu tidak sefrekuensi, yang ada apa? Kita malah jadi down gitu. Misalkan akan muncul kalimat ya sudah saya kasih tahu kamu nggak usah bikin macam-macam. Nah sekarang nyatanya kan bangkrut kamu gitu. Ya. Gitu iya. Tapi kalau kita ngobrolnya sesama pengusaha, dia akan bilang biasa tuh bro, coba aja lagi. Gitu. Ya. Di situ motivasinya. Hal yang sederhana dari omongan orang itu akan sangat berpengaruh sama kita. Makanya adalah pilih lingkungan yang tepat. Ikut di organisasi, ikut di paguyuban, ikut macam-macam, ikut di pelatihan, ini kita akan ketemu orang yang sama. Gitu ya. Itu secara eksternal. Secara eksternal juga adalah baca buku, tonton hal-hal yang mendukung, gitu ya. Kalau Anda nonton YouTube, Anda nonton TikTok, itu tonton hal yang mendukung, jangan tapi yang kontra. Yang positif lah pokoknya. Nah, kalau di internal, gimana tetap termotivasi buat selalu ingat kenapa kita harus berhasil. Ya, saya harus berhasil nih karena begini. Terus apa risikonya kalau tidak berhasil? Apa yang harus dikorbankan kalau ketika tidak berhasil? Itu juga harus kita ingat-ingat betul gitu. Kalau saya mengingat ini, biasanya saya langsung mau nggak mau termotivasi dengan sendirinya gitu ya. Misalkan kita bilang, wah kalau saya nggak berhasil nih nanti anak saya gimana gitu ya. Apakah mereka bisa akan punya penghidupan yang layak apa tidak? Itu biasanya motivasi dari internal. Gitu. Dari internal kan maksudnya dari dalam
diri kita sendiri. Oke, untuk menstabilkan motivasinya itu harus diingat-ingat dulu nih sumber motivasi di awal begitu ya? Betul. Motivasi terbesar sebetulnya adalah dari internal ya. Yang tadi dari luar itu kan sebelum membantu kita. Gitu. Dari internal kita memang harus punya dorongan, kita tuh harus berhasil. Nah, sebenarnya dari para pelaku usaha UMKM itu yang paling ditakuti itu adalah takut rugi. Itu dia. Dikit-dikit takut rugi di awal-awal, udah rugi dikit, nggak jadi deh gitu. Nah, kalau menurut Pak Made sendiri gimana caranya melawan takut rugi ini dalam dunia bisnis? Takut rugi itu semua orang takut rugi. Iya. Tapi kalau takut itu menghalangi kita untuk gerak, itu berarti kita kalah gitu ya. Nah, sekarang buat aja komitmen gitu. Gimana caranya biar saya nggak rugi? Ya mau harus kerja keras, mau harus belajar dan sebagainya. Hindari banget pokoknya diri kita rugi gitu. Ya. Rugi pada akhirnya, kalau rugi sekali-sekali itu pasti gitu ya. Pasti ada aja ya. Hindari perusahaan kita tuh gagal itu intinya. Ya. Kalaupun misalnya ada kerugian yang dilanda di awal-awal bagaimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya mau nggak mau kita akan menjadi pengusaha tuh kita akan membuat banyak sekali kesalahan. Oke. Tapi kayak film India yang penting ujungnya menang. Ujungnya bahagia. Ya, ujungnya menang. Bahwa kita akan rugi, kita bahkan mungkin akan pernah ditipu orang dan sebagainya, kita akan belajar semua dari sana. Kita akan down, tapi teman-teman ya kayak kita belajar sepeda saja, jatuh ya mau nggak mau harus bangkit lagi dan mencoba lagi gitu. Oke, nah dalam pengelolaan tim barangkali boleh di-share sedikit mungkin Pak Made gimana sih caranya dalam mengelola tim ini, terutama pada saat merintis, dari yang mungkin sedikit lah kemudian bertambah. Nah, dalam manajemen tim ini bagaimana? Kalau di awal-awal kita manajemen tim kalau masih punya staf 2, 3 gitu, kita akan mengutamakan kedekatan personal sebetulnya. Jadi kita dekat dengan tim kita itu ya kemudian kita akan tumbuh bersama. Saya pun di awal misalkan kayak di Bali Soket dulu kita punya 15 orang, 20 orang, itu masih bisa dekat secara personal, one on one, karena kita masih sedikit. Jadi kedekatan personal, kemudian ya tentu saja kita harus buat sistemnya gitu ya. Nah, berbeda nanti PR-nya ketika timnya udah ratusan gitu. Nah, berbeda lagi itu gimana? Ya, lebih banyak kita akan menggunakan sistem gitu. Harus ada kejelasan sistemnya semua ya. Nah, mungkin teman-teman di UMKM belum sampai ke sana. Jadi kita belajar sesuai dengan tahapannya saja. Kalau nanti teman-teman tiba-tiba nanti punya karyawan 100, 200, 300, notabene mau nggak mau harus belajar bagaimana menciptakan sistem di perusahaan. Oke, nah budaya kerja yang positif dengan tim, apalagi kalau misalnya kita kolaps nih dengan teman, kadang-kala nih teman kita ternyata medaya lah, kalau bahasa Balinya tuh medaya, dia terlalu banyak ngambil untung daripada kita gitu. Pasti ada aja problem-problem seperti itu di lapangan. Kira-kira bagaimana cara menyiasatinya kalau menurut Pak Made? Ya, kita belajar learning by doing tadi gitu ya. Teman-teman mungkin akan mencoba bermitra, terus kemudian mitranya nggak cocok, ya udah jangan disesali, selesaikan, mulai dari yang baru. Kalau yang saya karena ada itu banyak hal yang tidak bisa diperbaiki. Kalau dari misalkan attitude mitra, misalkan komitmen mitra itu tidak cocok dengan kita, ya menurut saya ya sudah, itu bagian dari proses belajar, mulai lagi sesuatu yang baru. Oke, kalau misalnya ada yang tidak cocok ya hindari, cari yang lebih cocok, begitu ya? Iya. Begitu ya? Ya. Oke. Kecuali nanti teman-teman berpikir ya masih bisa diperbaiki, ya dianalisis saja gitu ya. Kalau di perusahaan yang lebih besar nanti yang bermain nanti sebetulnya adalah sistem. Sistem misalkan contohnya adalah kita mengambil uang di perusahaan, itu kan ada prosedurnya, ada standar of prosedurnya gitu. Nah, sepanjang orang-orang yang ada itu mengikuti itu harusnya itu cukup sudah bisa cukup mengatur di dalam perusahaan gitu. Ya. Kalau perusahaan kecil kan biasanya peraturan tertulisnya nggak ada, gitu. Iya, ya. Itu harusnya harus ada ya. Harus ada, tapi di perusahaan kecil kalau kita bermitra mau nggak mau komitmen ataupun adalah kesamaan nilai-nilai dengan mitra itu penting gitu. Kesamaan nilai-nilai itu apa ya? Iya, sama-sama bekerja keras, sama-sama sama-sama mengutamakan perusahaan gitu. Begitu ya. Dan itu ya tentu hal yang sulit untuk diciptakan, maka banyak orang yang bermitra juga fail gitu. Betul. Nah, dalam dunia bisnis itu apakah baik kita mempercayakan segala hal kepada
tim kita? Harus dikombinasikan antara kepercayaan dengan pengawasan. Gitu. Oke. Ya, yang nggak bisa hanya menggunakan kepercayaan 100% gitu. Ya, harus ada pengawasan. Kembali lagi kalau di perusahaan yang relatif kecil, kita owner biasanya tadi bisa mengawasi semua apa yang dilakukan oleh timnya. Gitu. Kalau di perusahaan yang lebih besar nanti adalah harus sudah sistem yang bekerja gitu kan. Kalau kita punya 300-400 karyawan itu kan nggak mungkin ditanyain satu-satu dan dilihatin satu-satu. Bener. Ada KPI, ada prosedur gitu ya. KPI itu adalah Key Performance Indicator. Apa yang harus dicapai oleh seseorang dalam satu jangka waktu tertentu. Nah, itu yang menjadi kurang gitu. Begitu. Nah, kalau kita kembalikan ke pelaku UMKM teman-teman, ya ada baiknya teman-teman memang harus tahu dari A sampai Z perusahaannya. Gitu. Bukan untuk melakukan, tetapi biar kita bisa menjadi teman kerja yang baik untuk karyawan kita. Misalkan kita ngelola restoran deh, oh saya nggak bisa masak, ya nggak apa-apa, tapi Anda tahu kurang lebihnya memasak itu seperti apa, gitu ya. Oh saya nggak bisa keuangan, ya nggak apa-apa, yang sepanjang kita tahu secara garis besarnya keuangan itu seperti apa, ya itu juga selain kita bisa berdiskusi dengan karyawan kita, kalau ada yang salah-salah kita bisa ngasih tahu. Di satu sisi, kalau ada hal yang tidak beres, kita juga bisa cepat tahu gitu. Ya. Umumnya kalau kita nggak tahu, kalau ada yang tidak pas, ada penyelewengan, kita malah nggak aware gitu ya, nggak aware itu nggak sadar. Gitu. Gitu, baik. Nah, dalam dunia bisnis itu, apalagi ada persaingan yang lumayan ya, apalagi di dunia yang serba teknologi saat ini, di dunia digital itu saingan itu, udah nggak bisa diomongin lah ya. Nah, kalau menurut Pak Made sendiri, bagaimana sih caranya untuk menghadapi saingan-saingan kompetitor begitu dalam dunia bisnis? Iya, saingan tidak bisa dihindari. Tapi saingan itu juga menunjukkan bahwa kuenya ada. Kuenya maksudnya adalah pembelinya itu ada. Gitu, ya. Nah, tinggal sekarang teman-teman kalau mau tetap ada di persaingan itu, yang bisa kita lakukan apa? Mendiferensiasi diri, membedakan diri, gitu ya. Membedakan diri dari pesaing. Gitu. Untuk mencari diferensiasi, gimana caranya? Tugas kita ya, kalau ada tekniknya sekarang tuh namanya design thinking. Jadi banyak-banyak nanya ke orang, banyak nanya-nanya ke customer gitu, biar kita tahu kebutuhan spesifik orang itu seperti apa, gitu ya. Kayak survei gitu ya? Iya, kayak survei. Jadi kalau kita jadi pengusaha, sebaiknya memang banyak bertanya, banyak ngobrol, banyak survei. Terutama yang banyak kita survei itu siapa? Pembeli. Gitu. Biar kita tahu need-nya mereka itu seperti apa. Nah, sehingga nanti ketika kita membuat sesuatu yang berbeda gitu ya, kita bisa membedakan diri dari yang lain. Contohnya saja saya selalu ingat apa yang disampaikan Pak Alek Merah dari BPR, beliau Lestari gitu. Dulu ada masanya beliau itu melepas kredit yang bisa dibayar harian. Kalau kredit itu kan biasanya dibayarnya berapa? Bulanan. Karena beliau ngambil sisa tertentu adalah dibayarnya harian. Ini menyasar orang-orang yang punya pendapat harian. Seperti pedagang gitu ya? Pedagang, atau sekarang misalkan driver Gojek, itu semua pendapatannya harian. Tukang, dan lain sebagainya. Iya, betul. Ya, jadi beliau mendiferensiasi, kredit saya dibayar harian. Itu contohnya. Baik, ya. Jadi ada banyak contoh diferensiasi yang bisa kita buat ya. Termasuk gini aja deh. Kadang-kadang nggak perlu mewah diferensiasinya. Orang tua saya jualan beras tadi. Beras itu biasanya kalau dari penggilingan itu dijualnya dalam ukuran yang besar. Paling tidaknya 25 kilo satu karungnya. Gitu. Tapi ketika pandemi yang terjadi apa? Orang nggak beli dalam 25 kilo, orang belinya per 5 kilo, jadi itunya dikecil-kecilin, gitu. Dan itu bisa laku, karena ketika orang pandemi, orang lebih hati-hati ngeluarin uang. Betul. Itu dia, design thinking itu kita harus banyak bertanya kebutuhan pelanggan. Nah, dan walaupun itu misalnya ide inovasi yang sudah kita luncurkan itu dicontek lagi mungkin. Bisa jadi kan. Kita lagi dengan arus kreativitas itu harus
stabil gitu ya, harus terus ngucur. Ya. Kalau dari Pak Made sendiri untuk mencari kreativitasnya gimana? Banyak baca, Oke. banyak nonton, banyak ngobrol. Nah, Ngobrol. iya. Kita ngobrol juga bisa. Dengan ngobrol dengan orang yang tepat gitu ya, otak kita akan terpantik kok. Oh, ini ya bisa gini ya, bisa gini ya. Oh. Ya gitu. Jadi kreativitas itu kan kayak apa? Output. Jadi biar outputnya banyak, inputnya diperbanyak. Inputnya itu dari nonton, dari baca, dari ngobrol, dari macam-macam, ngikutin kegiatan, ngikutin inputnya diperbanyak. Oke, baik. Masukin ke otak kita diperbanyak. Baik. Jadi kita memang harus perbanyak referensi untuk menambah kreativitas, begitu ya Pak Made ya. Nah, kalau ngomong soal tantangan terbesar dari usaha Pak Made tentunya sudah bermekaran di mana-mana. Nah, itu tantangan terbesarnya apa Pak Made? Apa ya tantangan terus? Banyak lah ya. Banyak ya. Termasuk mengelola diri sendiri itu ada tantangan. Yang paling teringat mungkin yang bisa menjadi inspirasi dari para pelaku usaha saat ini apa? Faktor eksternal kadang-kadang sangat berpengaruh sama kita, teman. Ya, contohnya adalah ya teman-teman udah mengalami masa COVID kemarin, itu tantangan yang luar biasa ya. Yeah. Usahanya tiba-tiba nggak bisa jalan gitu ya. Kalau saya sendiri di tahun 2000-an dulu mengalami bom Bali. Oh iya benar. Bom Bali gitu ya. Tahun 2000 berapa itu ya? 2002. Iya 2002 gitu. Banyak tagihan kita di klien itu nggak tertagih. Tiba-tiba kita sendiri juga mengalami kesulitan gitu, ya gitu. Terus yang lainnya itu apa ya? Ya tantangan nanti banyak di perusahaan. Banyak banget ya. Di perusahaan itu ya yang membuat kita jadi merasa banyak struggle. Nah, ngomong-ngomong soal struggle dalam mengembangkan bisnis itu gimana sih letaknya biasanya kalau Pak Made? Kalau pengembangan ya diantaranya tadi sales kita nggak naik-naik. Dari sana ya. Misalkan penjualan kita nih, kita udah bikin bagus nih, tapi penjualannya nggak naik juga. Gitu. Oke. Terus struggle kadang-kadang merasa stuck, kadang-kadang merasa ingin menyerah gitu. Nah, itu salah satunya. Itu salah satunya. Yang lainnya apa ya? Ya keuntungan yang nggak kunjung terlihat. Kadang-kadang itu juga membuat para pengusaha jadi puter otak gitu ya. Puter otak gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kita membandingkan diri, wah ini usaha yang sama di A meledak, kalau kita kok nggak meledak-meledak gitu. Itu juga menjadi tantangan ya yang harus kita kelola gitu. Baik, nah kalau dari segi antisipasi pada saat stuck seperti tadi itu bagaimana caranya Pak Made untuk membangkitkan motivasinya lagi? Ya, biasanya kalau yang saya lakukan adalah terus mencari gitu ya. Jadi misalkan contohnya adalah kok sales kita, penjualan kita tidak sebagus orang yang lain yang pada bidang yang sama. Evaluasi dari apa yang sudah kita lakukan begitu ya Pak Made? Harus betul-betul sampai ke detail-detailnya kita lihat gitu ya. Misalkan kita ngelola restoran kita sepi, restoran yang jual produk yang sama yang ada di sana tuh rame gitu. Apa sih nih gitu ya? Apa makanannya yang nggak enak, atau pelayanannya, atau jangan-jangan harganya yang nggak pas, atau suasananya, atau macam-macamnya. Jadi semua kita evaluasi. Dan kalau kita bisa memperbaiki, kita perbaiki. Setidak-tidaknya adalah bisa tidak lebih jelek daripada kompetitor kita gitu. Kalau saya gitu. Terus kita perbaiki. Barangkali dengan memperbaiki satu hal tidak langsung melonjak gitu ya. Tapi kan ada banyak hal kayak kita memperbaiki mur lah ya. Semuanya kita perbaiki sedikit. Ya lama-lama biasanya itu akan berdampak kita gitu ke peningkatan. Jadi yang saya titip ke teman-teman, jangan menyerah gitu ya. Begitu kita tidak laku, orang lain laku gitu. Jangan macam-macam berpikirnya, oh ini barangkali adalah memang nasib saya gitu. Kalau gitu itu kita nggak akan melakukan apa-apa. Dan ya teman-teman kalau percaya itu nasibnya teman-teman, ya benar begitu jadinya gitu. Ya justru jangan menyerah pada itu gitu. Oh ini pasti ada sesuatu yang harus saya perbaiki. Itu dia. Perbaiki terus. Nah, itu bahkan menjadi peperangan yang tiada akhir. Nah, sebagai pengusaha itu seperti di medan perang ya? Ya begitu gitu. Kalau menurut Pak Made memang selalu harus putar strategi, putar otak, nggak bisa. Ya kalau santai, waktu itu santai tuh ada dong. Iya. Ada dong ya. Ada lebih santai saya. Ya. Ada santai, tapi teman-teman memang harus lebih siap gitu ya. Kalau mengambil jalan menjadi pengusaha gitu, menurut saya, kalau pengalaman saya nih, saya nggak tahu orang lain, lebih tidak santai sih. Lebih tidak santai jadi pengusaha. Dibandingkan kita jadi profesional.
Oke, memang kita kalau memang sudah punya kesiapan untuk itu, jadi lanjut terus. Saya sempat kerja gitu, walaupun nggak sampai setahun lah. Kalau Sabtu Minggu itu sesibuk-sibuknya apa kita di kantor, setinggi-tinggi apapun tanggung jawab kita di kantor, Sabtu Minggu itu kita taruh gitu. Taruh di kantor gitu ya. Kita pulang dengan otak yang lebih plong gitu. Kalau jadi pengusaha, kita tidur masih kepikiran, bangun pun otaknya udah mulai jalan. Tapi luar biasa Pak Made, ngucur terus gitu loh, kreativitasnya tuh luar biasa sekali, dan itu sudah bukan rahasia lagi gitu, semua kayaknya sudah tahu ya. Baik, kemudian kalau dari segi pendanaan, dari segi pendanaan untuk bisnis-bisnis kecil, mungkin dari saat memulai bisnis itu, bagaimana kira-kira kalau dari Pak Made? Ya, satu, upayakan dulu bisnis kita itu bisa jalan dengan bootstrap gitu ya, dengan dana yang kita punya. Makanya start small teman-teman, jangan berpikir dari awal itu minjem uang, karena minjem uang ini tanggung jawabnya tinggi gitu ya. Betul. Karena kemampuan harus mampu mengembalikan. Ada saatnya nanti teman-teman tuh boleh meminjam, yaitu saat apa? Saat usaha kita itu memang butuh dorongan. Dia udah jalan nih gitu. Tapi dia butuh diinjek aja biar jalannya lebih cepat, itu baru saatnya meminjam. Kalau start, memulai, usahakan itu start small saja, sebanyak apa yang kita punya. Misalkan kita punya modal 500.000 untuk jualan, ya udah dengan modal 500.000 itu kita jalan dulu, ya. Nah nanti kalau bisnis kita jalan, yang akan mendanai itu dari penjualan kita yang mampu mendanai bisnis itu nanti. Gitu. Ya. Mungkin dari keuntungannya disisihkan ke modal lagi, gitu ya. Ya itu harus digulung. Dagangan kita nggak akan pernah besar kalau berapa untungnya itu kita makan. Jadi untuk 100.000 kita makannya 100.000 ya nggak akan pernah besar. Gitu ya. Jadi keuntungan 100.000 kita ambil 25.000 untuk kita makan, 75-nya kita gulung lagi biar perusahaannya jadi besar. Gitu. Justru gulungan ini yang akan membuat kayak bola salju gitu loh. Dari kecil itu kita gulung menjadi besar. Ada nih yang dari pegawai dulu nih ingin menjadi pengusaha, tapi tidak berani untuk melepas gitu ya pekerjaan dia sebagai seorang pegawai. Jadi dia memang butuh waktu ekstra mungkin. Kalau tips dari Pak Made untuk yang bekerja sampingan sambil usaha gimana? Boleh menjalankan itu ya, sampai satu titik memang usaha itu memiliki peluang lebih baik untuk berhasil itu kalau fokus. Ya. Lebih baik memang fokus ya. Iya, tapi nanti kan teman-teman yang memang masih membutuhkan jadi profesional, makanya lakukan itu dengan apa? Diatur waktunya dengan baik gitu. Dan begitu misalkan nanti usahanya menunjukkan tanda-tanda itu akan bisa berjalan, ya itu nanti difokuskan. Gitu. Oke, itu tips dari Pak Made. Terima kasih. Kemudian kiat-kiat dalam mengelola keuangan agar bisnis ini bisa tetap sehat. Ya, teman-teman, yang satu yang paling penting untuk dilakukan adalah pisahkan antara uang dapur dengan uang usaha. Nah itu ya itu susah. Itu apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu yang mompreneur ini nampak kayak di sini sulitnya. Ya, kadang-kadang ibu-ibu itu yang menjalankan usaha itu apa? Frustasi karena apa? Sekayunya sih kena gitu. Benar. Nggak kelihatan hasil usahanya. Gitu. Langsung ke dapur. Nggak kelihatan gimana orang dimakan setiap hari. Gitu, makanya kalau bisa sedisiplin mungkin memisahkan dua uang kotaknya, banknya harus dipisahkan. Kalau kita kekurangan uang secara personal gimana? Kita kasbon di usaha kita. Gitu. Bisa gitu ya? Ya. Yang kedua kalau bisa adalah gaji diri sendiri di usaha kita. Ya, jangan ngambil gitu. Kalau saya kebetulan bersyukurnya melakukan itu dari awal. Gaji mulai dari 500.000 di awal. Jadi saya digaji 500.000 dari perusahaan saya. Terus kalau kurang gimana Pak Made? Ya saya kasbon. Kasbonnya pun nggak ngomong sama tim kan, itu juga malu kan. Jadi biasakan begitu. Dan kasbon saya juga dicatat. Berarti pencatatan uang itu penting ya? Oh sangat penting. Sangat penting. Satu, pisahkan uang kan gitu ya, ada disiplin. Yang kedua, sesederhana pun apapun itu buat catatan keuangan. Nah itu. Ya, kalau nanti sudah bertambah besar usahanya, jangan lupa hire satu orang accounting yang khusus ngurusin keuangan kita. Gitu. Kita percayakan sama accounting itu? Ya bukan hanya percayakan, diawasi juga. Pencatatannya dilakukan di sana. Kita tercatat gitu ya, jangan sampai tidak tercatat nanti teman-teman boncos karena apa? Kita nggak tahu catatan keuangan dan kita nggak menganalisa pun gitu. Nanti semakin besar usaha teman-teman, banyak sekali keputusan itu yang akan
ambil berdasarkan data yang kita punya, berdasarkan catatan yang kita punya. Baik. Nah, kalau menurut Pak Made, dari segi pengembangan bisnis usaha ini, seberapa penting sih investor atau mungkin mitra? Ya, sangat menyesuaikan dengan jenis usaha ya, ya. Gitu. Kalau makanya prinsipnya tadi, kalau masih teman-teman bisa lakukan itu dengan start small, startlah small, jalankan sekecil dan kecil dulu, nanti harapannya digulung. Boleh kok tidak kita mulai dengan yang besar dulu. Kalau ada teman-teman mau berjualan, boleh kok tanpa misalkan sewa ruko dulu, jualan di pinggir jalan dulu, atau jualan online dulu, ya, start small. Nah, ada saatnya nanti misalkan kita mau ekspansi gitu, yang membutuhkan investor, membutuhkan mitra, ya mau nanti dianalisis nanti kita. Ya. Oke. Karena kalau misalkan, oh Pak ada investor dari awal bagus, ya bagus kalau ada yang mau mendanai. Tapi umumnya investor itu tidak sebodoh itu gitu. Oke. Mereka mau invest ke sesuatu yang udah jelas, bukan invest ketika kita baru mau mulai. Umumnya orang nggak mau, karena kan nggak kelihatan itu nanti akan menghasilkan apa tidak. Tapi kalau teman-teman udah menjalankan sebuah usaha dan ternyata udah kelihatan nih hasilnya gitu ya, kita bilang Pak investor nih, usaha saya bisa di-sprint ke seluruh Indonesia nih, tapi saya nggak ada dana. Ini yang dijalankan di Bali nih hasilnya udah begini nih. Gitu. Nah itu baru investor nggak berpikir dia masuk. Gitu. Jangan berpikir Pak saya baru mau buka warung nih, invest di saya. Saya bilang, investor bilang ya gimana, belum tentu itu bisa jalan. Oke, tapi kalau itu sudah bagus, berarti nanti bisa ditambah terus investornya, begitu ya? Kalau udah berjaya maksudnya. Rule of the game-nya begitu ya. Mau ke bank juga gitu. Banknya akan nanya. Bank itu bukan membiayai perusahaan yang jelek, bank itu membiayai perusahaan yang bagus. Oke. Ya, bukan mendanai orang yang butuh uang, mendanai orang yang ingin mengembangkan usahanya. Jadi usahanya udah ada. Baik, kita lanjutkan kembali mungkin Pak Made terkait dengan prospek 5 atau sampai 10 tahun ke depan. Kira-kira kemana sih arah kewirausahaan ini di Indonesia? Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi yang harus kita lihat ya, ya. Jadi kalau sekarang kan apalagi yang masih anak-anak yang pelaku usaha yang muda, ya concern betul teknologi itu akan mengarah kemana gitu. Sepertinya begitu. Apapun usaha kita nanti terfasilitasi oleh teknologi. Betul. Gitu. Ya. Jadi mungkin nanti arahnya kecanggihan itu kayaknya bakal menggiat terus gitu ya? Iya, walaupun kita nggak fokus ke kecanggihannya. Misalkan contohnya di luar negeri gitu, dalam 2 tahun terakhir ini kan, misalkan tren TikTok Shop, shopping, jadi orang yang live shop seperti itu, ya ada baiknya Anda mencoba. Iya, kenapa tidak kita ikuti? Tren di luar negeri itu sepertinya akan menjadi tren juga di tempat kita. Makanya konsennya gitu. Ya, jadi kalau istilahnya riding the waves ya. Jadi jangan sampai nanti orang lagi tren berjualannya begini, kita tetap aja jualan di pinggir jalan. Gitu. Nah itu kecenderungannya nanti kita nggak relevan dengan perkembangan zaman. Oke, berarti kita sebagai pelaku usaha itu harus melek juga dengan teknologi ya? Iya, betul. Tidak bisa kita hanya mengandalkan konvensional saja. Ya, cuman yang perlu diperhatikan kalau ngomongin teknologi, kesannya Pak kan saya nggak canggih gitu. Teknologi sekarang itu memang sudah didesain sehingga semua orang itu bisa memanfaatkan bahkan tanpa belajar secara khusus. Iya, seperti TikTok itu ya. Gitu. Makanya kalau mendengar istilah teknologi jangan mengkerut gitu ya. Karena di dunia teknologi itu sudah ada ilmunya, ada misalkan di aplikasi aja, ada UI UX namanya. Sudah ada researchnya bagaimana caranya aplikasi saya ini bisa dipakai semudah mungkin oleh orang. Gitu. Oke, nah tergantung kita aja sekarang ini untuk memanfaatkannya seperti apa dan juga mencari tahu serta melihat-lihat dari tetangga gitu ya, melihat dari kompetitor kita yang lain. Baik, kemudian kalau dari Pak Made melihat prospek masa depan ya untuk anak-anak muda Gen Z ya yang ke depan nih mungkin yang akan menjadi pelaku-pelaku usaha UMKM, sarannya bagaimana untuk memulai usaha? Ya, mulai secepatnya gitu ya. Saya juga mendorong anak-anak saya gitu, misalkan dia suka apa, misalkan suka bahkan kadang-kadang lucu nih, kami melihara ayam gitu. Anaknya banyak gitu. Saya bilang ke anak, kenapa kita nggak jual aja anaknya gitu. Bikin akun khususnya, kan banyak juga pecinta ayam, khususnya ayam-ayam khusus gitu ya. Ada ayam kapas, ayam yang bulunya kayak kapas gitu. Kebetulan
beranak banyak di rumah saya. Kalau dulu ketika kami beli itu satu ekornya 400.000 kan lumayan. Lumayan. Gitu. Ya, jualan lah gitu. Jadi jangan merasa jualan itu sebagai sesuatu yang memalukan. Gitu. Bahkan semua bisnis itu di basisnya penjualan. Iya. Ya, jadi jangan malu-malu untuk jualan. Nah itu dia, gengsi, gengsi itu yang terutama. Ya, bahkan ada loh, kan di berita kita lihat ada anak kecil yang jualan lukisan tangannya dia, bahkan lukisannya itu biasalah kayak lukisan anak kecil pada umumnya, dan itu laku. Ada yang beli 10.000, ada yang beli 15.000, ada yang beli 5.000 di online. Bayangkan nanti kuantiti yang bermain itu juga akan menghasilkan jutaan rupiah. Iya ya. Saya selalu tanamkan ke anak-anak, biasakan menghasilkan uang kecil, nanti kita juga akan biasa menghasilkan uang besar. Gitu. Jangan pernah meremehkan kita, ya, kemampuan kita menghasilkan uang kecil, karena itu semua adalah pembiasaan. Ya. Pembiasaan. Ya, pembiasaan. Oke, kalau misalnya untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur dari anak-anak tuh mungkin udah bisa ya kita tumbuhkan. Iya. Justru mungkin harus ditumbuhkan dari anak-anak kali ya. Iya, mungkin pola asuh ya maksudnya. Ya, kalau saya sendiri kan beruntung punya orang tua yang pedagang. Iya. Jadi saya mau cukup terasa di sana. Dia tahu nggak? Saya itu udah jualan es itu mungkin sebelum TK gitu. Jualan es itu gini, karena saya selalu gampang termotivasi orangnya. Kakak saya jualan es gitu membantu ibu. Tiba-tiba saya yang belum dikasih tugas, termos es ibu saya tuh hilang di warung gitu. Karena saya bawa keliling. Sampai saya dikembalikan oleh saudara yang kurang lebihnya 1 kilo dari posisi gitu ya, dikembalikan. Saya juga dulu ini jualan cendol. Rumah saya kan dekat sawah. Orang lagi manyi gitu, lagi lagi panen. Bibi saya bikin cendol, yang jualan saya. Jadi kita bagi itu SD. Gitu. Wih, keren Pak Made. Emang dari kecil ya jiwa entrepreneurnya. Iya, itu sesuatu yang tidak disengaja ya, tidak bermaksud begitu, tapi itulah yang saya alami dulu. Betul-betul bawa cendol itu, bibi saya Mekman itu bikin cendol, saya bilang dijual gitu, saya jual sama teman ke orang Manyi gitu. Nanti yang saya ingat itu 3 upahnya 1, jadi 4 gitu ya, satu itu jadi upah jualan. Gitu. Wow. Saya ada lihat senang. Ternyata itu bisa juga diciptakan dari lingkungan keluarga, lingkungan sebelum kita terjun ke lingkungan pertemanan profesional gitu ya. Itu tadi dipicu aja atau dimotivasi untuk menghasilkan uang sekecil apapun. Jangan sih, tapi kalau bisa distimulasi seperti ini jiwa entrepreneur begitu ya. Kemudian kalau dari melihat peran kewirausahaan untuk meningkatkan perekonomian dan juga menciptakan lapangan kerja, menurut Pak Made bagaimana? Ya, kalau kita jadi entrepreneur kan salah satu sumbangsi baik kita adalah menciptakan lapangan kerja. Semakin besar usaha Anda, semakin banyak lapangan kerja yang bisa diciptakan. Tapi mulailah dari merekrut 1 orang dulu. Awal-awal teman-teman akan menjadi chief of everything, jadi dagang sate lah ya. Mulai dari milihin, melayani, nyusuk itu semua kita lakukan sendiri. Tetapi semakin lama usaha kita itu kita semakin butuh bantuan. Nah, ini mulai harus berani itu hire 1 orang, hire 2 orang. Begitu hire orang ini bukan kita hanya dapat bantuan, tetapi kita juga harus percaya bahwa setiap orang itu ada rezekinya. Orang pun bergabung ke perusahaan kita itu membawa rezekinya juga gitu. Jadi kita dititipkan rezeki banyak orang ke kita gitu ya. Luar biasa. Kemudian untuk memfasilitasi para pelaku UMKM ini untuk memulai usaha, kemudian juga merintis usaha pengembangan kewirausahaan ini, sekarang sudah ada INBIS ya. Sangat dipermudah sekali kalau dari zaman dulu. Nah, kalau sekarang dari INBIS ini mungkin bisa di share sedikit informasinya mungkin kepada para pelaku UMKM, Pak Made? Ya, kalau INBIS atau inkubator bisnis ini kan sebetulnya datangnya dari analogi inkubator bayi. Bayi yang lahirnya prematur itu butuh INBIS, butuh inkubator. Inkubator ini tempat yang dia aman untuk beradaptasi dengan lingkungan luar. Jadi di inkubator ini dibuat suhunya pas, kemudian macam-macam gitu ya. Nah, ini analoginya dibuat dari sana. Nah, sehingga orang membangun INBIS itu mau apa? Mau membantu bayi-bayi bisnis ini biar nggak mati awal gitu. Ya gitu. Jadi diinkubasilah dia, dilindungi atau dikasih ruangan khusus, dikasih suhu yang pas.
Nah, ini yang boleh juga teman-teman manfaatkan. Begitu misalkan kita melahirkan ide bisnis ataupun bayi bisnis, biar dia tidak mati prematur, ya masukkan dulu ke Inbis. Jadi menjadi binaan daripada Inbis. Karena di Inbis itu nanti kita mungkin akan dapat tempat, akan dapat fasilitas, sehingga kita nggak perlu beli. Gitu. Kemudian dapat pembinaan, dapat macam-macam. Gitu. Nanti sampai usaha kita rasanya adalah cukup bisa beradaptasi dengan lingkungan luar yang ganas, baru keluar dari inkubator. Gitu. Oke, nah terkait dengan Inbis ini, Primakara sudah punya Inbisnya ya? Ya, bahkan kita mungkin salah satu PTS yang Inbisnya pertama ada di Bali. Di Bali, luar biasa sekali. Dan saat ini pemerintah Kota Denpasar juga telah memiliki Inbis, Bapak, yaitu bernama Pusaka Denpasar Collab Inbis. Nah, mungkin dari Bapak Made bisa memberikan kiat-kiatnya agar Inbis kami juga bisa berkembang seperti Primakara? Ya, kita akan berkembang bersama dengan tenan kita ya. Yang jelas adalah buat programnya yang terpola, terpola dan terencana. Menurut saya begitu. Nah, kemudian juga adalah rekrut tenan atau binaan yang memang niat gitu. Ya, karena komitmen keberhasilan daripada sebuah proses inkubasi tidak hanya bergantung kepada Inbisnya, tetapi juga adalah mendapatkan tenan yang tepat. Itu tenan yang berkomitmen untuk memang ingin maju. Sehingga nanti begitu ada kegiatan gampang untuk dikumpulkan. Beda halnya nanti Inbisnya malah sibuk manggilin orang. Nanti tenannya itu kan sudah memang serius lah gitu ya, memiliki komitmen yang serius. Dan dibuat terpola gitu ya. Misalkan Inbisnya berlaku 6 bulan, apa aja programnya selama 6 bulan ini. Nah, itu yang kita polakan. Oke, mungkin bisa berikan quotes atau mungkin saran dan bisa menjadi inspirasi dari para pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Denpasar juga sekitarnya. Mungkin dari Pak Made, silakan Pak Made. Ya, teman-teman sekalian, untuk menjadi pengusaha itu mungkin learning by doing ya. Memang banyak sekali hal yang harus dipelajari, tetapi jangan takut, itu nanti kita pelajarinya pelan-pelan, beriringan dengan berjalannya usaha kita. Tidak ada kiat yang terlalu khusus dari saya. Saya selalu mengulang-ulang bahwa 3 karakter yang betul-betul dibutuhkan untuk jadi pengusaha itu apa? 1, kerja keras. Yang kedua, disiplin. Dan yang ketiga, persisten. Persisten itu tidak mudah menyerah gitu ya. 3 hal itu aja kita jadikan rumus, menurut saya itu udah akan cukup. Luar biasa. Terima kasih Pak Made atas kehadirnya hari ini di tengah banyak kesibukan, mungkin di tengah kesibukan sehari ini mungkin banyak sekali. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama dengan Pak Made Hartana, penggiat dari kewirausahaan serta Dewan Kehormatan dari Wirausaha Muda Denpasar, dan juga Rektor dari Primakara yang sudah memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita. Jangan lupa learning by doing. Kemudian dalam melakukan usaha itu banyak evaluasi, walaupun ada kegagalan, terus perbaiki. Jangan lupa untuk selalu bekerja keras, disiplin, dan juga tidak pantang menyerah. Baik, demikian edisi kali ini bersama saya Ratna dan juga narasumber saya Pak Made Hartana. Sampai jumpa di episode berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.